Shalom, damai sejahtera. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita mendengarkan renungan yang dibawakan dalam misa harian oleh Romo RD B. Hardi Jantan Dermawan, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, oma opa, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih. Kembali saya mau menawarkan renungan singkat mengenai kisah Daniel. Kisah yang seringkali didengar, kisah yang juga dinarasikan dalam lomba-lomba. Daniel masuk ke gua singa. Saudara-saudari yang terkasih, pada awal bab kitab Daniel, tokoh Daniel itu sudah memasuki masa krisis. Karena ia dan kawan-kawannya tidak mau makan yang disajikan oleh raja. Kita masih ingat Daniel cuma makan sayur dan air putih saja. Kini Daniel memasuki krisis lain. Ia ketahuan berdoa kepada Allahnya, Yahweh, bukan kepada dewa, bukan kepada manusia. Hidupnya di ujung tanduk. Raja Darius yang kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama sudah memberikan perintah untuk dimasukkan ke dalam gua singa barang siapa mereka yang ketahuan berdoa bukan kepada dewa, bukan kepada manusia. Aturan harus ditegakkan.
Dan itu pula lah yang sering dikatakan oleh lingkaran pertama Raja Dairus itu. Saudara-saudari yang terkasih, yang menakjubkan adalah raja itu ikutan berdoa, bahkan berpuasa ketika Daniel masuk ke dalam gua singa. Rupa-rupanya hidup doa Daniel yang benar telah mempengaruhi hidup raja berubah juga. Tampaknya ia mulai percaya kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Dan benarlah Daniel tidak dimakan oleh singa. Si penulis kitab menuturkan demikian, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Maka aku tidak diapa-apakan karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Allahku. Saudara-saudari yang terkasih, saya jadi teringat dengan kitab Yesaya yang menuturkan damai sejahtera, shalom. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Saudara-saudari yang terkasih, hidup dalam Tuhan membuat hidup damai sejahtera, shalom. Begitulah hidup Daniel. Singa-singa lapar pun tidak berani menyantapnya, karena hidupnya damai, hidupnya tentram, shalom. Maka hari ini kita mohonkan shalom, damai sejahtera itu, sehingga dalam hidup ini kita tidak memiliki satu musuh pun. Bahkan binatang yang buas sekalipun menjadi kawan kita. Silakan merenungkan. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.